Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfi 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadin ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan 'aim. Qala subhanahu wa ta'ala kadzabat qaumu lutinil. Itu dibacalah. Tuh hati ada non halus di Lut. Ada kelihatan tulisan mana? Non halus adalah kelihatan. Ada. Nah, itu dibaca kadzabat. Lihat ya. Kadzabat qaumu lutinil. Lutinil mursalin. Lutinil mursalin. Ya di sana. Ali mana Ali? Sakit. Sakit. Mamanya. Oh. Tu kadzabat qaumul lutil mursalin. Nah, setelah semalam kita membahas kisah Nabi Musa, belum habis bang sujudannya. Tapi kita ganti ke Nabi Lut lagi. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Apa semen itu artinya? Ayat 190. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Ya, iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun. Apa semuanya? Inni lakum rasulun amin. Ihsan lah. Iya. Udah. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kadzabat. Belajar nahwu lah. Belajar nahwu. Nah, kadzabat itu mendustakan tadi. Qaumul Lut, kaum Nabi Lut mendustakan Nabi Lut itu. Idz qala lahum akhuhum Lutun. Maksud akhum itu adalah ya Nabi Lut. Karena Nabi Lut ya orang situ juga, penduduk lokal. Bahasa wae ini apa? Kamsi lah. Kamsi kan tahu. Anak Kamsi itu singkatan anak kampung sini. Nabi Lut itu orang situ juga. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Jar Nabi Lut, kalian ini kenapa ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasulun amin, utusan Allah. Amin itu terpercaya. Jadi Nabi Lut memperingatkan kaum Sidin, umat Sidin supaya bertakwa, dan Sidin sudah memperkenalkan diri bahwasanya sebagai utusan Allah. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Maksudnya umpati Nabi Lut. Kita umat Nabi Muhammad bertakwa kepada Allah, mengumpati Nabi Muhammad. Nah, itu rumusnya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Jadi jar Nabi Lut, saya tidak meminta ajar. Kira-kira apa sepertinya ajarnya? Apa sepertinya? Nah, itu ada ayat 164. Ya, imbalan. In ajra illa ala rabbil alamin. Imbalanku adalah dari Rabbul alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 160 sampai 164 ini Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberitahu kita, memadahkan bahwasanya mukhbiran an abdihi wa rasulihi Lutin alaihi salatu wassalam tentang Nabi Lut, bahwa ada Nabi Lut.
Apakah Nabi Lut itu bujuran ada? Iya, Al-Quran madahin. Nah, Nabi Lut ini Nabi Lut bin Haran bin Azar wa huwa ibnu akhihi Ibrahim al-Khalil alaihis salam. Nah lah, Haran ini ding sanak Nabi Ibrahim. Ding sanak Nabi Ibrahim. Berarti kira-kira nah pateh Nabi Lut ini abah Nabi Lut. Nah, abah Nabi Lut lah ini beding sanak saudara kandung lawan Nabi Ibrahim. Kira-kira Nabi Lut ini siapanya Nabi Ibrahim? Kira-kira Husin, kira-kira Nabi Lutnya Ihsan. Kira-kira Ihsan Nabi Lut ini nah siapanya Nabi Ibrahim? Sepupu. Padle, kira-kira Nabi Ibrahim ini nah siapanya Nabi Lut? Faris. Kira-kira Nabi Lut ini nah siapanya Nabi Ibrahim? Keluarga. Ujur yang keluarga. Seman, kira-kira Nabi Lut ini siapanya Nabi Ibrahim? Khaldani, kira-kira Nabi Lut ini nah siapanya Nabi Ibrahim? Hah? Ading. Sob, kira-kira Nabi Lut ini nah siapanya Nabi Ibrahim? Abad. Irwan, kira-kira Nabi Lut ini nah siapanya Nabi Ibrahim? Hah? Ading sepupu. Kita ulang lagi lah. Nabi Lut bisi abah, ngarannya Haran ini beding sanak saudara kandung lawan Nabi Ibrahim. Nah, berarti sopi Nabi Lut ini nah siapanya Nabi Ibrahim? Anu Hakim, ading sabar. Hakim, Nabi Lutnya siapa Nabi Ibrahim? Rashid, Nabi Lut ini nah siapanya Nabi Ibrahim? Kira-kira apa? Hah? Kebalikan amang apa? Itu setara. Ya, amang tuh nama ngiu ikam siapa? Apa siapa tadi nyebut? Iya, keponakan. Kamu sini nyebut aken, anak keponakan. Nah, bahasa Indonesianya keponakan, bahasa kita kemanakan. Iya, bahasa Banjarnya kemanakan. Pak Fatih tolak kemanakan lah. Hah? Kemanakan tahu? Tahu lah kemanakan. Harus tahu. Lut. Jadi Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim, sama-sama Nabi. Wa kana Allah Ta'ala qad ba'atsahu ila ummatin 'azimatin fi hayati Ibrahim alaihi wassalam. Wa kanu yaskununa Sadum wa a'malaha allati ahlaqaha Allahu biha. Jadi Nabi Lut ini diutus waktunya teimbai. Kada pas bener lah kira-kira lah. Cuma waktunya tuh kokong Nabi Hijaz semasa aja lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah di sini misalnya, Nabi Lut sebelah sininya. Nah, Nabi Lut ini berdakwah diam begana di tempat ngarannya daerahnya Sadum gitu. Di situ. Nah, dan apa ya? Wah ini daerahnya itu nah, wa ja'ala makanaha buhairah muntinah khabitha. Nah, wa hiya masyhura bi biladil ghur binayati mutakhimah bi jabali al-baitil maqdis. Wah ini daerah Nabi Lut ini, wah ini adalah jadi laut mati. Bilanya membaca peta. Pernah melihat peta lah? Salman pernah melihat peta dunia? Pernah?
Google Maps, atlas atau peta dunia atau globe. Namanya globe. Iya. Anu Bang, Sobi pernah melihat lah peta dunia atau globe yang bulat. Nah, pernah. Kayaknya bilangnya ada pernah lah, isok sekolahan dilihat. Nah, kayaknya betakon non bapak atau ibu laut mati sebelah mana bu toh? Nah di situ bahari tempat Nabi Lut alaihissalam. Nah, fada'ahum ilallahi azza wa jalla ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Nabi Lut membawai kaum Sidin untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tugas Sidin itu membawai umat Sidin itu. Wa ayyuti'u rasulahum alladzi ba'atsahu Allahu ilaihim, dan mengajak supaya mentaati utusan Allah yaitu Nabi Lut. Ujar Nabi Lut, kasih masih ini nanong kepadahi masih wahai kaumku. Wa nahahum an maksiatillahi wartikabi makanu qadib tadahu fil alam mimma lam yasbiqhum ahadun minal khalaiqi ila fi'li min ityani dzukuri dunal inas. Nah, Nabi Lut menasihati mereka, melarang mereka melakukan kemaksiatan, yang mana kemaksiatan kaum Nabi Lut ini belum pernah ada yang melakukannya di muka bumi. Jadi kaum Nabi Lut ini orang yang pertama kali melakukan kemaksiatan tersebut. Kira-kira tahulah kemaksiatannya Pak? Ada yang tahu maksiat kaum Nabi Lut ini nah, yang waktu itu belum ada nama menggawi. Hah? Apa? Menggai. Tahulah menggai Salman. Menggai tahulah. Paris tahulah Paris. Zaman Nabi Lut itu yang pertama kali ada suka sesama jenis. Dalam hal ini suka laki-laki. Bahaya lah patih lah, suka sama laki-laki tuh bahaya. Nah bahaya itu. Kenapa? Karena fitrah manusia, fitrah makhluk hidup saling berpasangan. Ayam laki, ayam jago lawan ayam betina. Itu kucing jantan dengan kucing betina. Kayak itu. Kaum Nabi Lut ini yang pina malalain. Nah, makanya Nabi Lut ini memperingatkan benar, jangan katuju sesama jenis itu. Nah, tetapi mereka lah yang pertama kali ityanud dzukur dunal inasi, berhubungan dengan sesama jenis. Wah, ini ngeri benar karenanya pertama menggawe maksiat ini. Isan tahu lah suka sama jenis. Wah ini apa istilah singkatannya tahu lah. LGBT. LGBT itu panjang bang. Apa ngarannya nih penjelasannya? Cuma bilangnya sesama jenis itu apa nih? Gay, homo itu. Walaupun arti homo itu luas sebujurannya lah. Homo itu artinya sama. Misalnya kayak ini nah. Homogen itu berarti sama orangnya. Di situ orangnya homogen, maksudnya sama-sama orang ini. Nah itu homogen istilahnya. Tapi misalnya heterogen, nah orangnya macam-macam. Orangnya macam-macam. Misalnya lah santri pondok pesantren Ar-Rahmatul Abadiyah, orangnya heterogen, artinya macam-macam. Ada orang Alalak, ada orang Banjarbaru, ada orang Jelapat, ada orang Kapuas, ada orang Berangas, nah, macam-macam. Ada orang Kalteng, ada orang Jepang. Oh, nah itu artinya heterogen, macam-macam. Tapi bilanya, ini misalnya santri Ar-Rahmatul Abadiyah seberataan orang Alalak, nah itu disebut dengan orangnya homogen. Itu adalah itu maksud arti homogen tuh.
Tapi bilanya disebut homo itu biasanya amun homo aja ada yang memaknai ya tadi suka sesama jenis. Kalau suka sesama jenis tapi bebinian berarti tahu lah artinya berarti. Oh lah, lain heterogen. Ngaranya lesbi. Bahaya lah itu. Sama bahaya juga. Makanya agama sudah menyiapkan solusi antara laki-laki dan perempuan atau untuk menjaga fitrah manusia. Apa ngarannya? Nikah. Nah, itu. Bilanya suka sesama jenis itu adalah penyakit. Berarti ngarannya penyakit harus disembuhkan. Anu pangjar, si anu tuh jar, inya lakian, tapi gayanya kayak bebinian, kayak apa itu? Ya makanya ada ngarannya, apa yang ngarannya? Bencong. Diobati, nah diobati, nah itu. Bolehlah lakian jadi bebinian, kan boleh. Bolehlah pateh, lakian jadi bebiniannya, bolehlah. Kada boleh sebagaimana hadis Nabi la'anallahu al-mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Allah melaknat laki-laki menyerupa jadi bebinian menyerupa jadi laki-laki. Kada boleh tuh haram berdandan laki-laki kayak bebinian jadi laki-laki itu ada boleh disenjang sampai pengaruhnya maunya siapa aja kada boleh. Nah, umat Nabi Lut alaihi salam, buhan sidin itu suka sesama jenis. Makanya Nabi Lut itu mengingatkan terus, jangan. Banyak aja manusia. Atatuna dzukrana minal alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Apa artinya Paris? Ayat 165. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseksual? Ya, terus Habis. ayat 166-nya Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Nah, Nabi Lut mengingatkan, atatuna dzukra minal alamin. Kenapa jadi mendatangi lakian? Maka binian ada aja itu. Dan sudah diciptakan perempuan ini pasangan laki-laki. Pateh, manusia pertama yang diciptakan lakian kah binian enggak? Hah? Manusia pertama yang diciptakan lakian kah binian enggak? Lakian. Yang nomor 2 bang lakian kah binian? Nah, berarti manusia harus memiliki pasangan, diciptakan berpasang-pasangan. Misalnya bang Jar, ini misalnya itu Jar, ada jodoh-jodoh juga lagi. HP-nya satu belum tetamu, maksudnya dasar belum waktunya tetamu. Yang kedua jodohnya belum lahir. Batu yang ketiga bisa juga jodohnya kaina ada di dunia tapi di akhirat, nah bisa juga. Nah macam-macam. Di akhirat artinya di dunia kada berjodoh, di akhirat bisa berjodoh, nah bisa kayak itu. Nabi Musa hakim. Ingatlah ketemu jodoh sidin di mana Nabi Musa tetamu jodoh sidin di mana? Tadi diingat. Rasyid ingatlah Rasyid. Nabi Musa tetamu jodoh sini di mana? Nah, Salman. Nabi Musa tetamu jodoh sini di mana? Di Madian pas apa tuh? Iya. Nabi Musa tetamu jodoh sidin di mana? Di Madian pas membantui mengambil banyu di sumur. Nah, Nabi Musa tamu jodoh. Yusuf bang babila kada tahu Allah alam. Kalau dari bang babila kada tahu Allah alam. Kada tahu kita. Kada tahu Allah alam.
Ya tadi itu rahasia. Jangan kayaknya misalnya nih sudah ganal 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang dah. Jar ihsan menakoni Ika kenapa jar belum kawin juga lagi. Karena tahun jaranu belum ketemu jodohnya, jangan dibully. Kenapa? Karena memang belum waktunya lagi. Ada kalau dipaksa-paksa. Itu jar Nabi Lut alaihi salam. Lamma nahahum nabiyullahi anirtika bil fawahish wa irshyanihim az-zukur wa arsyadahum ila ityani nisaihim allati khalaqahunallahu lahum. Nah, Nabi Lut mengingatkan bahwa jangan berhubungan, jangan mencintai sesama laki-laki. Tetapi apa? Allah sudah menciptakan perempuan sebagai pasangan. Kira-kira apa teh? Kira-kira lah. Amun ada kurungan ayam. Di kurungan ayam ini, ayamnya ada 10 ekor. 10 ekor. Tahu lah 10 ekor? Tapi 10 ekor nih ayam jantan aja berataan. Kira-kira bintalo lah. Mau bintalo. Ulanglah pertanyaannya apa teh? Ini ada kurungan ayam. Di dalam kurungan ayam ini ayam jagau 10 ikung 10 ekor. Kira-kira bintalo lah. Ada bintalo. Kenapa? Karena di dalam kurungan ini ayam jantan lah, ayam jantan, ayam laki, ayam jagau. Di dalam kurungan tanah 10 ikong 10 ekor ayam jantan aja. Nah, kada bintalo. Kenapa jadi kada bintalo? Karena apa, Padli? Ya, jujur aja. Karena itu ayam jantan berataan. Nah, perlu ada ayam betina. Perlu ada ayam betina. Misalnya ihsan, hendak begaduhan kambing, hendak banyak, amun menukar kambing berpasangan, kambing jantan dan kambing betina. Saman misalnya, ulun sate jar kayaknya bilanya ganal hendak begaduhan unta. Nah, kayak apa caranya? Maka harus memiliki jantan dan betina. Karena awas sebutin aja. Nah, itu papadah Nabi Lut harus apa? Harus menyukai perempuan. Itu fitrah. Tahu lah Yusuf, fitrah itu apa? Fitrah manusia aja, tahu lah. Fitrah manusia itu kayak ini kayak naluri manusia, kayak ini lakian ketujuh babinian itu fitrah manusia dah, bawaan dari sana dah. Mbah itu bilanya lapar kita hendak makan, bilanya haus hendak minum, naluri. Nah, naluri. Qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Lalu jar bebuhan kaum Sidin, bila ikam kada stop memadahi kami munyak dah. Bilanya kada stop kada ampeh memadahi kami ini akan kami usir. Jadi kaum Sidin ini kada tahan lagi dipadahi dah. Nah, qala inni li amalikum minal qalin. Inni li amalikum minal qalin. Bah itu pulang, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhanku, selamatkanlah diriku dan keluargaku mimma ya'malun dari apa yang mereka kerjakan. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Nah, kemudian Allah selamatkan mereka. Nabi apa ngarannya nih? Nabi Lut ini sekeluargaan diselamatkan. Illa ajuzam fil ghabirin. Ajuzam fil ghabirin ini adalah istri beliau. Istri Nabi Lut kada selamat.
Kenapa? Karena istri Nabi Lut kada beriman lawan Nabi Lut. Summa dammarnal akharin. Apa ngarannya nih? Dibinasakan wa amtarna alaihim matara. Fasa'a matarul mundarin. Nah, dan mereka dapat kehujanan. Jadi hujan apa? Nah, kaum Nabi Lut ini siksaannya hujan batu. Karena ada lagi kisah azab Nabi kaum Nabi Lut hujan batu. Di sini kisahkan hujan batu lah. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini adalah tanda itu. Tanda. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Nah, karena umat Nabi Lut ini kada maasi, mereka mendapatkan azab dari Allah, hujan dari batu min sijilin mamdud. Lalu kayak apa azabnya dan kayak apa proses umat Nabi Lut ini dapat turun azab, insyaallah kayaknya akan kita bahas di pertemuan berikutnya di surah Hud-nya pindah di surah Hud. Enak surah Hud pulang. Itu subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.